شيخنا ومن نفع لنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم وسلم جل وعلا لنا ولأحبابنا المسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفع بهم في الدنيا والآخرة وبنية الفرج عن عاجل المسلمين وبنية صلاح البيت أجمعين وعلى ما نواه صالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامع إلى خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Fadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina bilumi sairi salihin fitarani amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi babil hajj ila qawlihi radhiyallahu anhu summa in atlafa saidan lahu mislun minan na'am fa fihi misluh wa illam yakun lahu mislun fa fihi qimatuh. Nah, ini sekarang musannaf akan menjelaskan dam yang wajib dikeluarkan bagi orang yang merusak tanaman di tanah haram atau mengganggu hewan yang ada di tanah haram. Kita tahu pada pertemuan sebelumnya termasuk keharaman ihram adalah mengganggu hewan yang ada di tanah haram. Untuk orang ihram baik di tanah haram atau di luar tanah haram. Untuk orang yang tidak sedang ihram khusus mengganggu hewan yang ada di tanah haram. Kalau orang ihram tidak ada bedanya ya. Di negaranya, di bandara, di Jeddah, di tanah haram, dimanapun. Orang sedang ihram tidak boleh mengganggu hewan. Hewan apa yang haram diganggu? Makul, beri, wahsyi. Hewan yang halal dimakan. Hewan yang nggak halal dimakan, kemarin ada tafsir ya. Kemudian hewan yang beri, hewan darat. Hewan laut tidak ada masalah. Sudah ihram ada di Jeddah, karena nunggu bis dekat pantai mancing ya. Tidak ada masalah, mancingnya, mancing atau belai lili, ya, tidak ada masalah. Khusus hewan darat, artinya darat ini tidak di air, baik di darat atau terbang di udara ya. Kemudian apa? Wahsyi, hewan yang memang aslinya tabiatnya liar, walaupun gara-gara dipelihara jadi jinak. Jadi hewan yang tabiat aslinya adalah liar. Ini syaratnya. Makul, beri, wahsyi. Ini haram diganggu oleh orang ihram, baik di kawasan tanah haram atau di luar tanah haram. Bahkan seandainya dia pergi sebentar ke planet Mars, ada di hewan makul bari wahsyi di sana, nggak boleh ganggu ya. Misalnya. Adapun orang halal tidak sedang ihram, dia hanya haram mengganggu hewan tersebut di kawasan tanah haram. Di luar tanah haram, tidak masalah ya, tidak ada masalah. Batas tanah haram ma'ruf. Antum kalau buka di internet ketik hudud al-haram al-makki misalnya, akan keluar nanti gambarnya ya, akan keluar gambarnya. Batas-batasnya di mana saja. Di kitab juga diterangkan. Kemudian juga kemarin termasuk yang haram bagi orang yang sedang ihram atau tidak sedang ihram. Apa? Merusak tanaman yang ada di tanah haram. Dengan tafsir yang kemarin sudah dijelaskan. Dan ada beberapa pengecualiannya. Pengecualian yang tidak masalah untuk dipotong, dicabut, bahkan dijual ya. Yaitu kemarin apa? Beberapa ya. Idkhir, apa? Serai. Kemudian syauk, tanaman berduri. Kayak rumput yang ada durinya itu. Kemudian pakan ternak. Kemudian obat ya. Kemudian juga zar itu tanaman-tanaman palawija. Padi, jagung, kedelai, ya, itu gandum dan seterusnya. Begitu juga ada yang nggak disebutkan di matan, yaitu kayu siwak ya. Kayu siwak, motong rantingnya nggak apa-apa karena hajat itu. Kayu siwak itu ya. Kemarin nggak disebut di matannya. Kayu siwak ini menurut keterangan yang ada di Majmu' itu nggak ada masalah. Dipotong kayu siwak itu tidak ada domannya, tidak ada domannya. Imam Romli agak ketat dalam masalah kayu siwak itu. Motong kayu siwak, itu kalau yang keterangan yang ada di Majmu' dipotong, hatta setelah dipotong rantingnya nggak tumbuh lagi.
Yang penting jangan dicabut dari akarnya ya. Dipotong rantingnya. Dipotong rantingnya. Ini hatta tidak tumbuh lagi rantingnya itu. Tidak ada dendanya. Boleh dan tidak ada dendanya. Ini menurut keterangan yang ada di kitab Majmu' Imam Nawawi. Menurut Imam Ramli beda. Motong ranting kayu siwak ini boleh. Ada dendanya apa enggak? Dilihat. Kalau sampai 1 tahun kok enggak tumbuh lagi, ya enggak tumbuh lagi, maka ada dendanya. Tapi kalau tumbuh lagi enggak ada masalah. Jadi setahun sudah tumbuh lagi rantingnya itu. Ya, muncul tuas baru ya. Tunas baru. Jadi tumbuh lagi enggak ada masalah. Tapi kalau enggak tumbuh lagi sampai setahun, kena denda, kata Imam Ramli. Itu kayu siwak. Udah, kemudian kemarin juga dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan membawa tanah dari haram Makkah atau haram Madinah atau apapun yang terbuat dari tanah keluar tanah haram. Atau batu juga tidak boleh. Bawa batu dari tanah haram Makkah atau tanah haram Madinah dibawa keluar. Tidak boleh. Tabarukan. Enggak, salah. Bukan tempatnya tabarukan itu ya. Biarkan tanah haram, batu tanah haram ada di sana. Jangan dibawa keluar. Kemudian juga dibahas kemarin. Kalau ada orang bawa bibit tanaman atau nyangkok tanaman dari Indonesia. Ditanam di tanah haram, apa berlaku hukum tanaman tanah haram? Tidak, tetap berlaku hukum aslinya. Kalau dari Pasuruan yang tetap hukum tanaman Pasuruan. Bukan berlaku tanaman haram. Sebaliknya, kalau ada bibit dari tanah haram. Atau untuk nyangkok pohon di tanah haram. Dibawa ke Pasuruan, ditanam. Hukum Pasuruan, hukum tanah haram. Hukum tanah haram. Jadi melihat aslinya. Sekarang kita akan membahas dendanya. Kalau ada orang mengganggu hewan sampai akhirnya mati. Atau ngerusak tanaman di tanah haram. Dendanya apa? Ini damnya. Damnya di sini kategori takhyir wa ta'dil. Gitu. Ini damnya dam takhyir wa ta'dil. Mana papan dan spidol? Tidak ada. Jadi damnya apa? Damnya ngerusak tanaman dan mengganggu hewan tanah haram itu kategori dam takhyir wa ta'dil. Takhyir itu boleh milih. Jadi ada 3 pilihan nanti. Mampu melakukan nomor 1 langsung ngambil nomor 2, boleh. Mampu nomor 2 langsung nomor 3, boleh. Ya. Jadi kategori damnya takhyir. Wa ta'dil. Ta'dil itu pindah dari nomor 1 ke nomor 2 ini nggak langsung ditentukan apa. Nominalnya berapa, beratnya berapa, puasa berapa hari, enggak. Pakai perkiraan. Tergantung nilai yang nomor 1. Kayak kemarin dendanya apa? Jima ya. Dendanya jima itu pertama apa? Onta. Kalau enggak mampu, sapi. Enggak mampu, 7 kambing. Enggak mampu, beli makanan seharga onta. Harga onta apa pasti? Naik turun ya. Terus makanan. Harga makanan apa pasti? Enggak pasti. Lain namanya takdil ini. Pergantiannya tidak langsung ditentukan jumlahnya oleh syarak. Tapi pakai perkiraan itu namanya takdil. Kebalikan dari takdil apa? Takdir. Kalau takdir langsung ditentukan oleh syarak. Contohnya kayak damnya tamattu. Orang haji tamattu. Dendanya apa? Kambing. Kalau tidak mampu kambing, puasa 3 hari di fil haji dan 7 hari ketika pulang. Langsung ditentukan puasanya 10 hari. Langsung ditentukan jumlah harinya. Kayak damnya juga apa kemarin? Pakai pakaian muhid. Dendanya apa? Kambing. Atau sodakoh 3 sok. 3 sok kepada 6 orang miskin. Langsung ditentukan 3 sok. Ya, langsung ditentukan 3 sok. Kepada 6 orang miskin, masing-masing setengah sok. Langsung ditentukan. Ini namanya muqaddar. Jadi takhyir kebalikan dari apa? Tartib. Kalau kayak damnya tamattu urut kan ya? Damnya tamattu apa? Tartib. Nyembelih kambing, kalau tidak mampu baru ganti puasa, ini tartib. Ada takhyir. Takhyir ini boleh milih, dikasih pilihan 3, terserah.
Hatta antum ganti nomor pertama bisa, boleh milih yang nomor 2, boleh milih yang nomor 3. Itu namanya tartib. Kemudian ada yang takdil, kebalikan dari takdil, takdir. Kalau takdir itu pilihannya atau gantinya langsung ditentukan oleh syara. Kalau puasa langsung berapa hari. Kalau makanan langsung ditentukan berapa mood. Ya, itu namanya takdir. Langsung ditentukan jumlahnya oleh syara. Kalau takdir ini enggak pakai perkiraan. Contohnya kemarin kayak dendanya jima. Pertama onta, enggak mampu sapi, enggak mampu kambing. Ini masih ditentukan ya, 7 kambing. Kalau enggak mampu baru beli makanan. Berapa mood? Tergantung harga makanan, tergantung harga onta. Apa sudah ada kepastian berapa kilo? Tidak ada. Harga onta juga tidak ada kepastian. Tergantung pasar ya. Harga makanan juga tergantung pasar. Jadi misalnya, oh onta harganya 25 kilo. Maka 25 kilo ini bisa jadi 1000 mood, bisa jadi 1500 mood, bisa jadi 2000 mood. Tidak mesti. Tergantung harga beras. Ya, tergantung harga berasnya. Wah deh ya. Nah, jadi nggak ditentukan. Nanti kalau ganti puasa juga sama, berapa hari nggak mesti. Bisa 1000 hari, bisa 1500 hari, bisa 2000 hari. Tergantung onta tadi kalau dibelikan makanan, jadinya berapa moodnya. Nah, padahal moodnya tadi nggak mesti. Ganti puasanya juga nggak mesti. Kenapa? Puasanya tergantung jumlah mood. Wah deh. Sekarang kita akan membahas gamnya mengganggu hewan di tanah haram atau merusak tanaman. Ini kategori dam takhyir. Ada 3 pilihan, 3 langsung. Mampu nomor 1, boleh ngambil nomor 2. Boleh ngambil nomor 3. Terserah, milih yang mana. Tergantung keinginan antum milih yang mana. Takhyir. Kemudian takdil. Kalau antum tidak milih nomor 1, ganti nomor 2 ini, tidak ada kepastian. Sedekah makanan, berapa mood? Tidak mesti. Tergantung harga makanan dan tergantung denda yang nomor 1 ya. Harganya berapa. Kemudian kalau milih nomor 3, ganti puasa, berapa hari? Tidak mesti juga. Tergantung jumlah mood. Wah deh. Nah, tergantung jumlah mood. Udah, sekarang apa dendanya? Qala rahimahullah. Summa in atlafa saidan. Kita bahas kalau mengganggu hewan dulu. Orang itu kalau merusakkan atau artinya membunuh, ya menyebabkan matinya said. Said itu kemarin maksudnya apa? Makul, bari, wahsy, hewan yang halal dimakan, darat dan tabiat aslinya liar. Dia ganggu mati, jalan, delomong, ya. Kepikiran dia. Kepikiran, wallah alam kepikiran apa ya? Kepikiran ijazah belum keluar misalnya ya, atau kepikiran apa belum sarapan, ala kulihal. Intinya kepikiran, jalan ndak hati-hati, nginjak burung dara mati. Nginjak burung dara mati ini kategori tamattu apa itlaf? Itlaf. Kalau itlaf apa berpengaruh? Sengaja atau tidak? Enggak berpengaruh ya. Hatta ndak sengaja nginjak burung dara mati, denda. Burung dara nanti dendanya kambing. Ya, antum jamlai kambing, bunuh burung dara, dendanya kambing. Burung dara harganya 15.000 di pasar sini ya. Dendanya harganya 15.000, gantinya kambing 1.500.000. Kalau sana bisa jadi 3.500.000 kalau pas musim haji ya, naik karena banyak permintaan. Jadi yang dirusak seharga 15.000, dendanya seharga 3.500.000. Makanya hati-hati. Atau ngerusak tanaman nanti ada dendanya. Kita ke hewan dulu. Summa in atlafa saidan. Kalau orang itu ngerusak said, menyebabkan kematian, sengaja atau tidak sengaja said. Said ini ada 2. Ada yang lahu mislun minan na'am. Ada yang laisa lahu mislun minan na'am. Na'am itu apa? Onta, kambing, sapi. Ini na'am namanya dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia apa? Enggak punya. Jawanya apa? Enggak punya. Maduranya apa? Enggak punya. Sundanya apa? Miftah, apa bahasa Sundanya na'am? Enggak punya juga ya? Enggak punya. Itu bahasa Arab itu bahasa paling komplit. Sehingga banyak kalimat-kalimat dalam bahasa Arab
Dicari terjemahnya yang pas tidak nemu. Biasanya kalau dalam mana Jawa dimaknai rojo koyo. Ya rojo koyo. Rojo koyo nanti mencakup hewan-hewan yang lain. Tidak khusus 3 itu ya. Tidak khusus 3 itu. Ala kulli hal, soet yang mati gara-gara orang yang ihram ini. Atau hatta orang halal. Kalau itu dilakukan di tanah haram. Ada kalanya soet yang dibunuh. Itu memiliki kemiripan dengan salah satu naam, onta, kambing, atau sapi. Ada kalanya tidak punya kemiripan. Kalau punya kemiripan, maka gantinya yang mirip. Mirip onta, ya ganti onta. Mirip sapi, ganti sapi. Mirip kambing, ganti kambing. Paham ya? Kayak burung onta. Kalau dicocokkan ke onta, sapi, kambing, mirip apa? Namanya burung onta. Ya mirip karena mirip onta ya. Disebut burung onta karena mirip onta. Kalau burung jambu ya karena mirip jambu. Ini disebut burung onta karena mirip ada gitu. Nah, jadi burung onta. Bentuknya mirip onta. Antum bunuh burung onta, gantinya nyembelih onta. Gantinya nyembelih onta. Banteng, miripnya sama siapa? Sapi. Banteng itu sapi liar. Beda kalau sapi, kebo, itu hewan ternak. Antum beli sapi, beli kebo pas ihram, tidak ada masalah. Kalau banteng itu sapi liar. Kena wahsi dia ya. Makul, boleh dimakan banteng. Banteng boleh dimakan ya. Buat kurban tidak boleh. Kenapa? Bukan hewan ternak, jina ya. Tidak boleh. Banteng. Ini hewan liar. Makul, bari. Gitu. Miripnya dengan apa? Sapi. Maka dendanya sapi. Zebra. Lebih mirip kemana? Onta, sapi, apa kambing? Zebra. Ke sapi. Masa mirip kambing? Ya. Lebih mirip ke sapi. Maka dendanya sapi. Rusa. Lebih mirip kemana? Kambing. Ya. Mirip kambing. Maka dendanya kambing. Orang bunuh rusa, dendanya kambing lah begitu. Jadi hewan yang dibunuh dari soet tadi, makul, bari, wahsi, ya, itu dilihat ada kemiripan enggak, ada kesamaan enggak dengan salah satu naam, onta, kambing, sapi. Ada kesamaan, dendanya seperti sesuai yang sama. Kalau enggak ada kesamaan, ya, kalau enggak ada kesamaan, ini, jadi kalau lahu mislun minan naam, maka misluhu. Dendanya apa? Misluhu. Kalau enggak ada kesamaan, laisa lahu mislun minan naam, gantinya qimah, harganya. Gantinya harganya. Contoh, antum bunuh dob. Hewan dob, mirip nyambe kan ya? Bukan nyambe, biawak yang biasanya di got itu, bukan. Mirip kayak gitu, hidupnya di gurun. Di Sahara hidupnya ya. Mirip apa? Sapi, enggak mirip. Kambing, enggak mirip. Onta tambah enggak mirip ya. Mirip siapa kalau tidur? Jadi nggak ada mirip dengan naam itu. Maka untuk yang nggak ada mirip, ketika nggak ada yang mirip, maka secara kaidah umum gantinya qimah. Kecuali jika ada nas dari syara yang menunjukkan gantinya salah satu onta atau kambing atau sapi. Paham ya? Jadi yang ada kesamaan itu dendanya hewan yang sama. Kesamaan dengan apa? Naam. Apa naam? Onta, sapi, kambing. Jadi hewan-hewan yang memiliki kesamaan dengan onta, sapi, atau kambing, dendanya ya yang sama. Kalau tidak sama sekali dengan onta, kambing, atau sapi, maka dendanya apa? Qimah, harganya. Paham deh? Jadi dendanya adalah qimahnya. Qimahnya. Dob itu nanti ada nas. Contoh yang nggak ada. Jadi apapun, hewan apapun yang nggak ada qimahnya, nggak ada kemiripan dengan kambing, onta atau
sapi, maka diganti kimahnya. Ya, diganti kimahnya. Kimah ini secara umum, kaidah secara umum. Jadi yang nggak ada kemiripan dengan salah satu onta, kambing atau sapi, diganti kimah. Kecuali jika ada nas yang dendanya langsung ditentukan, ya kita ngikuti ketentuan itu. Paham ya? Nah, kalau kaidahnya begini, sudah kita baca sekarang. Summa in atlafa saidan. Jika orang merusak said, hayawan makul bari wahsi. Lahu mislun minan na'am. Yang memiliki kesamaan dengan na'am. Onta, sapi atau kambing. Fafihi misluh. Maka dendanya yang sama. Sama dengan sapi, dendanya sapi. Dengan onta, ya onta. Dengan kambing, ya kambing. Wa illam yakun lahu mislun. Kalau tidak memiliki kesamaan dengan na'am sama sekali. Fafihi qimatuhu. Dendanya pakai qimah, harganya. Ya, harganya. Kesamaannya ini dari bentuk. Dari bentuknya, dari fisiknya. Bukan dari harganya ya. Memiliki kesamaan dengan na'am atau tidak itu dari bentuknya, dari fisiknya ya. Bukan dari harganya. Paham ya? Harganya enggak dipertimbangkan. Jadi dari fisiknya. Fisiknya, bentuknya, itu mirip apa? Onta, sapi atau kambing? Ada kesamaan dengan onta, sapi atau kambing? Ya yang sama. Tidak ada kesamaan, pakai qimah. Nah, untuk menentukan ini sama dengan kambing atau sama dengan sapi kayak tadi. Zebra, himar wahash. Antum ada yang jawab mirip kambing. Ana jawab mirip sapi. Yang dimenangkan siapa ini? Ya. Ikhtalaful juhalu. Ikhtalaful juhala. Oh ya, ana antum sama-sama juhala. Sama-sama juhala, ikhtilaf ya. Apa dianggap? Enggak dianggap. Jadi untuk menentukan ini mirip sapi, mirip onta, mirip kambing, itu pertama kita ngikuti apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Kalau enggak ada dari sahabat. Kalau enggak ada dari ulama mujtahidin. Kalau enggak ada dari dua orang adil. Ya. Jadi untuk menentukan ini mirip apa, ada urutannya ya. Pertama, riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, misalnya burung onta sama seperti onta, selesai, khalas, bila kalam. Wow, mana miripnya? Udah. Anak perhatikan, kok enggak mirip? Perhatian ente enggak dianggap. Nah, enggak dianggap. Udah, kalau udah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai, udah bila kalam sudah. Ya. Jadi pertama riwayat dari Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, oh himar wahsi, yaitu zebra, sama dengan sapi, selesai, khalas. Jangan otak-atik lagi sudah. Riwayat dari Rasulullah SAW. Kedua, riwayat dari sahabat. Oh Sayyidina Abu Bakar dulu memutuskan begini. Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, atau yang lain, Sayyidina Mu'ad bin Jabal misalnya, atau yang lain. Memutuskan ini mirip sapi, selesai, khalas. Ketiga, dari ulama mujtahid, dari Imam Syafi'i mengatakan, oh ini mirip sapi. Atau Imam Malik ini mengatakan mirip kambing. Ya, sudah, itu ikuti. Kalau khilaf bagaimana? Terserah. Wa ghairuhum min sairil a'imma ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Maraba ghairuhum. Wa Malikun wa Syafi'i wa Nu'man wa Ahmad bin Hanbalin wa Sufyan wa ghairuhum min sairil a'imma ala hudan. Semuanya ala hudan itu. Kenapa? Mereka orang-orang yang pakar untuk ijtihad. Jadi mereka semuanya berada dalam hidayah. Antum ikut yang mana enggak sesat antum. Ya, terserah ikut yang mana. Yang penting ngikutinya, niatnya jangan ngikuti hawa nafsu. Ya. Ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Perbedaan ulama rahmah. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan mirip sapi. Imam Malik mengatakan mirip kambing. Terserah. Antum banyak fulus ikut Imam Syafi'i. Mirip sapi, fadhol. Antum minim fulus ikut Imam Malik mirip kambing, fadhol. Paham ya? Nah, jadi pertama untuk menentukan ini sama dengan apa, kita ngikuti riwayat Rasulullah SAW. Kedua, riwayat dari sahabat. Ketiga, pendapat mujtahidin. Kalau tidak ada, riwayat dari Nabi nggak ada. Riwayat dari sahabat tidak ada. Dari mujtahidin juga tidak dibahas. Hewannya mungkin tidak ada di Arab. Ya, sehingga nggak ada pembahasan. Misalnya apa? Hewan ada di Indonesia, nggak ada di Arab. Yang halal dimakan misalnya. Bebek di kata di planet Mars ada.
Di mana aja ada ya. Ada apa misalnya? Ala kulli hal ada hewan misalnya di Indonesia. Ya, ada hewan halal dimakan, ada di Indonesia. Di Arab tidak ada. Sehingga kita ngelacak ke kitab-kitab sirah, ingin mengetahui dari Rasulullah dihukumi apa ini, nggak nemu. Kita melacak di kalam-kalamnya sahabat, tidak nemu juga. Kita baca kitab-kitab fikih madhaib arba'ah, tidak nemu keterangan juga. Kenapa tidak ada ini hewan hanya ada di Indonesia. Halal dimakan, darat, liar. Bingung apa ini? Ya, kita bingung. Maka, ya apa terakhir? Kita nanya kepada dua orang adil. Ya, dua orang adil kita tanya, mirip apa? Ya, dua orang adil. Oh, mirip sapi. Udah, kita ikuti. Nanya lagi pada dua orang adil yang lain, mirip apa? Onta. Ya apa? Ya sama kayak tadi ketika khilaf mujtahid, milih yang mana? Terserah. Begitu juga dua orang adil, ada 4 orang adil. Yang 2 mengatakan mirip sapi, yang 2 mengatakan mirip onta. Terserah. Antum milih yang mana ya? Wah deh, selesai. Lah kalau sudah divonis gak mirip, tidak ada kemiripan dengan yang lain ini, baru pakai qimah. Paham ya? Udah. Di antara yang ada riwayat ini contohnya. Udah, summa inna lafasaidan lahu mislun minan na'am fa fihi misluh. Wa illam yakun lahu mislun fa fihi qimatuh. Nah, termasuk yang ada riwayat ini. Fa fin na'amati badanatun. Di dalam membunuh na'amah. Na'amah itu burung onta. Ya, burung onta. Apa dendanya? Badanatun onta. Nah, jadi kita untuk na'amah ini dengan burung apa? Burung onta ini dendanya apa? Onta. Kemudian wafi bakoril wahshi wahimarihi, sapi liar. Apa sapi liar? Banteng. Ya, sapi liar banteng. Liar banteng itu ya. sapi liar itu banteng. Wahimarihi, himar liar. Apa himar liar? Zebra. Apa dendanya? Bakorotun. Ini ada riwayat ini sudah kita ikuti. Tidak usah masak mirip. Tidak usah masak-masakan ya. Tidak usah masak-masakan. Ada yang mateng sudah tinggal makan ya. Ada apa masak? Ya. Udah mateng tinggal makan. Udah mateng ini dari para ulama mujtahidin. Ima dari riwayat Rasulullah SAW atau dari sahabat atau ijtihad mereka. Udah mateng nggak usah masak. Ya. Itu. Wafi waktunya masak buat ngapalkan mutun ya. Wafi bakaril wahsi wahimarihi bakarotun ya. Nah, jadi untuk sapi liar banteng, himar liar yaitu zebra itu bakoroh, sapi, dendanya sapi. Wafid dobiyati syatun, ada dobya ada ghazal. Dobya itu rusa yang sudah besar, bahasa Arabnya dobyun, Abu Dhabi, ya Abu Dhabi bapaknya rusa ya. Dobyun jantan, kalau dobya betina. Rusa itu kalau udah gede, udah keluar tanduknya, itu namanya dobyun. Kalau belum keluar tanduknya, namanya ghazal. Ya, ghazal. Itu bahasa Arab. Ada namanya sendiri. Sama dalam sebagian bahasa juga ada. Misalnya sapi. Dalam bahasa Jawa kalau masih kecil, mbeng. Ya, kalau udah gede sapi. Maduranya apa mbeng itu? Hah? Ada. Sapi kecil apa namanya Maduranya? Kalau Madura mbeng sapi kecil itu. Kalau udah gede sapi. Atau cempe. Yang kecil itu cempe. Kalau Madura apa? Ada. Enggak tahu. Lupa. Oke, lupa bahasa sendiri. Sapi kecil. Itu ada namanya. Lah kayak gitu. Rusa ini juga begitu. Kalau dia masih kecil, bahasa Arabnya ghazal. Kalau udah gede keluar tanduk, maka jadi dhobyun. Ya. Wafid dhobyati syatun. Orang bunuh rusa, dendanya kambing. Lebih murah kambing, nggak ada urusan. Sekali lagi kita tadi itu ngukur kesamaan itu bukan dari harga, tapi dari bentuk dan dari fisik. Fisik dan bentuknya rusa, dari onta kambing sapi, itu miripnya ke kambing. Maka, apa? Ya kita hukumi kambing. Walaupun rusa harganya jauh lebih mahal. Ya, rusa hewan langka. Harganya mahal, mungkin bisa jadi 30 juta satu ekor. Kambing cuma 3 juta. Ya sudah, itu dendanya sudah. Wah teh ya. Wafid dhobyati syatun. Udah.
Jadi yang ada kemiripan dengan salah satu na'am, kita dendanya beleh hewan yang mirip. Kalau tidak ada yang mirip apa? Pakai kima. Coba sekarang burung dara. Mirip apa? Onta. Mirip onta apa enggak? Burung dara itu. Yang biasanya di situ. Ya. Yang biasanya kalau pas mau buang kotoran di situ ya. Bukan ke WC. Di kabel itu ya. Burung dara. Mirip onta. Hah? Mirip onta? Sapi? Mirip. Kambing? Mirip. Tidak mirip. Mestinya apa? Pakai kima. Tapi sudah tak mukadimah tadi. Kalau tidak ada kemiripan dengan salah satu tiga ini, maka koedahnya pakai kima. Kecuali apa? Ada nas dari Rasulullah SAW atau sahabat. Udah kita ikuti sudah. Lah termasuk ini, burung dara ini. Apa? Wafil hamamati syatun. Miripnya di mana? Udah, jangan miripnya di mana sudah. Ada riwayat ya, selesai. Kalau tidak ada riwayat, kita pakai kima. Kalau ada riwayat, hatta tidak mirip, sudah. Ikuti itu sudah. Wafil hamamati syatun. Untuk burung dara, dendanya itu syah. Itu syah. Apa? Kambing. Kambing. Hamama ini bukan hanya burung dara. Hamama dalam bahasa Arab itu maknanya luas. Kullu ma'abba wa hadar. Jadi hamama ini maksudnya kullu ma'abba wa hadar. Setiap burung yang abba. Abba itu minumnya enggak dihisap. Coba antum perhatikan burung dara kalau minum. Apa dihisap? Enggak kan ya? Ya apa? Mulutnya gini. Gini kan ya? Langsung masuk. Burung dara kalau minum, beda kan kambing. Kambing kalau minum kan mulutnya ditaruh di air, kemudian dihisapkan ya. Dimasukkan pakai lidahnya atau dihisap, ya kan? Gimana kambing? Enggak, bisa pakai sedotan. Antum kalau minum dihisap, kalau memang manusia dihisap, ya. Seperti Rasulullah SAW. Bukan. Sebagian orang kan gitu kan ya. Itu, kayak pancoran. Sebagian gitu. Yang ditiru artis atau pemain bola. Lihat pemain bola, capek, haus, habis ngegulkan, lari ke samping, ke tim ofisialnya dia, ngambil air, tangan kiri berdiri. Nah itu yang antum tiru ya. Tibanya ke pemain bola. Atau keluar dari Alfamart, buka tutupnya air mineral, kemudian minumnya tangan kiri, berdiri terus gini ya. Yang ditiru artis. Habis itu buang sampahnya sembarangan, tidak masuk ke tempat sampahnya ya. Nah, begitu. Siapa yang ditiru? Manusia itu minumnya, adabnya itu dihisap. Seperti Rasulullah SAW. Itu dihisap. Tidak usah keluar suara. Hatta makan ada kuahnya, bukan serot, serot, serot ya. Keluar suara. Ini sapi apa orang ini ya. Pakai adab, tidak usah keluar suara makan itu ya. Minum itu dihisap, bukan begini tadi itu. Jadi hamama ini apa? Kullu ma'abba wa hadar. Abba itu tadi itu, minumnya tidak dengan dihisap, ya, tidak dengan dihisap, langsung masuk ke dalam. Jadi misalnya patuknya itu diginikan ke air sehingga air masuk ke dalam. Tidak bisa menghisap, tidak bisa pakai sedotan dia ya. Tidak bisa pakai sedotan. Nah, kemudian wahadar yang berkicau. Jadi seluruh burung yang berkicau dan minumnya enggak dihisap. Ini namanya hamamah. Termasuk juga burung perkutut. Burung perkutut. Itu juga sama itu. Dendanya sama. Apa kambing. Jadi di tanah haram misalnya antum belai burung perkutut. Atau nginjak burung perkutut mati. Dendanya kambing. Perkutut. Bunyinya perkutut gimana? Antum dengarnya geruk kok. Itu enggak biasanya. Aslinya itu udkur rabbak. Udkur rabbak. Udkur rabbak. Antum aja telinganya kurang peka ya. Aslinya itu mengingatkan. Burung kumri. Burung perkutut. Bunyinya gitu. Antum kan gitu kan ya. Aslinya itu udkur rabbak. Udkur rabbak. Udkur rabbak. Ada yang udkurullah. Udkurullah. Antum dengarnya gerukok. Gerukok. Antum dengarnya gitu ya. Padahal itu aslinya udkurullah. 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 Nyuruh antum dzikir. Antumnya enggak paham. Menikmati suaranya ya. Disuruh dzikir enggak paham. Ya.
repot ini. Kata Kak Perkutut ya, anak capek-capek dari tadi nyuruh. Didengarkan tok, enggak dipikir. Sumpah akhirnya mati Perkutut ya. Perkutut itu ngajak zikir. Udkur rabbak, udkur rabbak, udkurullah. Dengarnya, kugerukok. Enggak peka telinganya antum ya. Udah. Nah, jadi hamamah, burung yang kullu ma'abba wa hadar, minumnya enggak dihisap dan berkicau, itu dendanya apa, kambing. Coba antum perhatikan di apa? Di sarannya wafil hamamati syatun. Itu. Syatun, kenapa kok syatun? Biqada'is sahabah. Itu keputusan sahabat sudah itu. Apa dasarnya? Wasanaduhum tauqifun balaghahum tauqif itu dari Rasulullah SAW ya. Tauqif itu ngikuti Rasulullah SAW. Jadi dasarnya mereka ngikuti Rasulullah SAW. Loh mana hadisnya? Mungkin tidak nyampe pada kita, tapi nyampe pada sahabat. Sudahlah, yang jelas sahabat memutuskan membunuh burung dara, dendanya kambing. Wa illa padahal sebenarnya falqiyah secara akal ya, secara akal ada mirip nggak burung dara dengan onta kambing sapi? Tidak ada kan ya? Mestinya apa pakai qimah. Wa illa falqiyas al-qimah, mestinya secara akal itu qimah. Kenapa? Idla misla lahu suratan takriban minan na'am. Karena tidak ada kemiripan dengan na'am. Mestinya pakai qimah secara akal, tapi sudah ada keputusan sahabat, akal kita taruh dulu ya. Mereka akalnya lebih sempurna. Udah. Sekali lagi tadi, untuk menentukan ini sama panda, kita ngikuti riwayat dari Rasulullah SAW. Kedua sahabat, ulama, mujtahidin, kemudian terakhir dua orang adil. Kalau sudah tidak ada kemiripan, baru pakai qimah. Apa ini dendanya? Itu tadi. Ya apa cara mengeluarkannya? Wa yatakhayyaru fil misliyi. Untuk yang misli tadi, burung onta gantinya apa? Onta. Diapakan onta ini? Boleh milih di sini orang ini. Wa yatakhayyaru fil misliyi. Untuk hewan yang memiliki kesamaan, dia boleh milih antara tiga. Pertama, baina dzabhi mislihi fil haram wastasadduq bihi bil misli fihi fil haram. Pilihan pertama, nyembelih yang sama. Antum burung onta. Dendanya onta dibeleh. Di mana? Harus tanah haram. Tidak boleh di KPIH masing-masing. Ya. Itu, yang Pasuruan dibeleh Pasuruan. Yang Probolinggo dibeleh Probolinggo. Tidak, beleh di tanah haram. Kemudian watasadduq bihi fihi, dan harus disedekahkan kepada masakin yang ada di tanah haram. Minimal 3 orang. Minimal. 3 orang cukup. Lebih tidak apa-apa. Orang miskin di tanah haram, baik penduduk tetap atau apa? Orang luar. Ya, orang asing yang ada tinggal di sana. Enggak apa-apa, boleh. Itu. Boleh untuk apa? Menerima. Afdol ke orang fukara yang penduduk tanah haram. Kalau enggak ada, tidak apa-apa mukimin-mukimin yang ada di sana itu ya. Petugas kebersihan Masjidil Haram atau misalnya orang-orang yang kerja di sana yang ekonominya pas-pasan ya, yang kurang itu. Tidak apa-apa itu. Jadi pertama dibeleh ontanya itu di tanah haram dan dibagikan ke masakin tanah haram minimal berapa? 3 orang. Bagikannya setelah dibeleh, tidak bisa diberikan dalam keadaan hidup, beleh-belehan dewi, tidak. Dibeleh kemudian kasihkan pada mereka. Minimal di 3. Kalau bunuh burung dara, apa dendanya tadi? Kambing. Dibeleh di tanah haram, dibagikan kepada fuqara tanah haram. Baik penduduk asli atau pendatang. Minimal berapa orang? 3 orang. Wadih? Wadih? Nah, ini pertama, pilihan pertama. Tadi damnya dam apa? Takhyir wa ta'dil. Takhyir boleh milih. Ta'dil gantinya kalau antum tidak beleh onta, bunuh burung onta. Belahnya kan onta kan ya? Kalau antum tidak milih yang itu, gantinya ya tergantung harga onta. Ini pilihan kedua. Ya takhayyar boleh milih fil misli baina dzabhi misli fil haram wa tasadduq bihi fihi wa baina tasadduqi bi ta'amin bi qimatil misil. Boleh ini. Sedekah makanan berarti makanan yang mencukupi untuk zakat fitrah, berarti masih mentah dan berupa biji makanan pokok seperti kalau sekarang kebanyakannya beras atau gandum, biji gandum utuh itu. Nah, sedekah makanan berapa? Biki matil misil, tergantung harganya onta.
Antum kewajibannya onta. Imam beli onta atau enggak beli beras, beli gandum seharga onta. Onta harganya berapa? 25 juta. Belikan beras seharga 25 juta. Beliau beras dapat berapa? 25 juta. Ya itu sudah. Paham ya? Nah, nanti dibagi-bagikan kepada orang fukara di tanah haram. Berapa per orang terserah. Ada yang dikasih 1 ton fadol ya. 1 kintal fadol. Tergantung jadi berapa. Ini pilihan kedua. Pilihan ketiga, wasyami bi'adadil amdad. Puasa sesuai jumlah mud. Tadi itu apa? Onta itu kalau dibelikan mud jadi berapa? Misalnya 25 juta. Kemarin jadi sekitar berapa? 1.800 ya. Misalnya onta 25 juta. Kalau beli beras seharga 15.000 itu sekitar jadi 1.800 mud. Ya. 1.800 mud ini bagikan pada fukara. Terserah 3 orang, enggak apa-apa. 10 orang, enggak apa-apa ya. Terserah. Per orang berapa? Terserah. Wah deh. Kalau milih puasa silakan puasa. Sesuai jumlah mud. Tadi 25 juta, onta 25 juta. Kalau beli beras dapat 1.800 kilo. Bukan 1.800 kilo. Sekitar kilo kemarin ya. Sekitar berapa kilo gitu. Anggap aja 1.500 ya. 1.500 kilo. Kalau jadikan mud, anggap aja jadi apa? 1.800. Kalau untuk milih puasa silakan puasa. Berapa? 1.800 hari. Sampai elek. 1.800 hari berapa tahun itu? 5 tahun ya. 5 tahun lebih. Puasa terus ya. Nggak harus nyambung langsung. Itu pilihannya. Ini namanya takhyir. Takhyir boleh milih. Antum beleh boleh. Sedekah makanan boleh. Puasa boleh. Terserah milih yang mana. Aslinya onta. Kalau onta nggak mau melakukan, ganti. Gantinya apa mesti 1.800? Mud, enggak. Tergantung harga onta mahal apa murah. Tergantung harga beras mahal apa murah. Bisa jadi 800, 1.800, bisa jadi cuma 1.000, bisa jadi 2.000, macam-macam. Tergantung harga onta dan harga beras. Paham ya? Ini takhyir watakdil. Ini kalau ada misalnya. Wa fi ma la mislalahu kal jarodi. Kalau hewan enggak ada miripnya lah ini kayak belalang. Mirip apa belalang? La onta, wala sapi, wala kambing. Tidak mirip sama sekali dengan onta, sapi, kambing. Dan tidak ada nas dari sahabat. Gantinya apa? Sudah. Berarti tidak ada mirip dan tidak ada nas. Tidak ada riwayat dari sahabat dan yang lain. Maka kalau nggak ada mislinya, sama. Takhyir wa ta'dil. Apa tadi kalau ada misil? Gantinya apa? Qimah. Ya harganya belalang. Berapa harganya belalang? Murah ya. Harga belalang misalnya 10.000, ya udah. 10.000 itu. Diapakan 10.000 ini? Ini. Wa fi ma la mislalahu, untuk membunuh hewan yang enggak ada kemiripan dengan onta, sapi, kambing, kal jarod seperti belalang, ya takhayyar, boleh milih antara 2, bukan 3. Milih 10.000 kan berarti kan harganya misalnya 1 ekor belalang itu, ya takhayyar baina ikhraji ta'amin biqimatihi. Keluarkan makanan seharga belalang 10.000. Dapat beras berapa? 7 on. Ya sudah. Dapat beras cuma satu mud. Ya udah 1 mud itu. Kalau mau puasa, wasyam bi'adadil amdad. Kalau ganti puasa, ya sesuai jumlah mudnya. Kalau 1 mud berarti puasanya sehari. Wah deh. Itu kalau tidak ada misilnya. Jelas ya? Takhyir wa ta'dil. Untuk yang pohon dan juga nadom, macam-macamnya dam haji, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan terkait yang tadi disampaikan? Ya. Hah? Kalau dari tanah haram enggak boleh. Kan enggak mesti dari tanah haram. Bisa jadi dari Taif misalnya, bukan tanah haram. Kalau tanah haram kena loh. Ya.
Wallah alam itu kurma yang datang ke sini itu dari kebun di kawasan Tanah Haram apa enggak? Kalau dari kawasan Tanah Haram kok antum tanam tumbuh, antum rusak kena denda itu ya. Hati-hati ya. Hati-hati itu. Hukum Tanah Haram. Ya kan? Kalau bijinya misalnya bijinya dari Makkah atau Madinah. Lah kalau kurma yang ajwa itu kemungkinan besar itu dari Tanah Haram Madinah ya. Hati-hati. Antum tanam di Indonesia tumbuh, antum bacok kena denda. Ya. Dan wajib dikembalikan kan ke sana kan ya. Hati-hati. Kurma Mesir aman. Ya. Kurma Mesir, kurma Tunis. Nisful kurma. Setengah kurma kan kayak bukan kurma kan ya. Kurma Tunis. Kurma Irak, kurma Palestina aman. Kalau kurma dari Tanah Haram Makkah atau dari Tanah Haram Madinah, ini yang bahaya nih kalau nanti ditanam ya. Kalau nggak yakin ya sudah nggak yakin ada alasru ada wujubid dam ya. Ada lagi? Hmm. Hmm. Terus ikut makan? Tidak tahu. Ya enggak dosa. Yang dosa yang bunuh. Enggak. Haram makannya. Tapi yang kena denda yang bunuh. Hah? Allah alam ini perlu mutolaah dulu. Jadi misalnya kan tadi dendanya boleh milih antara nyembelih onta, sedekah makanan sejumlah seharga onta atau puasa sejumlah mutnya. Misal karena tidak punya fulus, ini akhirnya puasa. Puasa belum selesai punya fulus, kepingin beli onta, apa boleh? Nah, nanti coba dimutolaah. Ada itu. Coba dilihat di Bajuri. Kan rata-rata punya kan Bajuri kan, banyak Bajuri. Atau di Tausyeh, atau dikasih fatus saja. Nah, itu coba nanti dimutolaah. Allah alam al-Fatihah.